Mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami bisa bangun dengan sehat, kuat oleh karena Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, Engkau yang mengurapi hati kami, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi dalam renungan pagi pada hari ini yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah menolak Tuhan. Pernahkah kita menolak Tuhan? Atau pernahkah kamu menolak Tuhan? Tentu kita bisa menjawab tidak. Saya tidak pernah menolak Tuhan. Saya tidak pernah menghindar dari Tuhan. Saya selalu terbuka untuk Tuhan. Mungkin seperti itu. Tetapi kita mau melihat bagaimana sebenarnya menolak Tuhan yang dimaksud dari tema yang akan kita bahas pada kali ini. Kita melihat dan membaca 1 Samuel 10 ayat yang ke-17. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Dan seterusnya. Jadi ayat yang barusan kita baca di mana bangsa Israel pada waktu itu menolak Tuhan dan ingin menghendaki supaya ada raja di tengah-tengah mereka untuk memimpin hidup mereka. Padahal kita tahu bersama bahwa pada awalnya yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang memimpin mereka, yang menuntun mereka, membimbing mereka adalah Allah Israel. Tapi dengan berani mereka menolak Allah. Dikatakan di situ mereka menolak Allah yang menyelamatkan mereka. Bayangkan, sudah diselamatkan, sudah ditolong, sudah dikeluarkan dari tanah Mesir, justru mereka memilih manusia untuk memimpin. Justru mereka ingin menghendaki seorang manusia yang menuntun mereka, yang membimbing mereka. Wah, ini begitu menyedihkan bagi Tuhan. Di depan Dia, secara terang-terangan mereka menolak Tuhan. Kalau kita juga bandingkan di pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai 20, dikatakan di sana sekali lagi pasal yang ke-8 ayat 18. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Sampai mereka menegaskan, sampai mereka mengatakan kepada Nabi Samuel supaya memberikan raja bagi mereka. Bayangkan betapa beraninya mereka berkata seperti itu. Tuhan sendiri padahal sebenarnya gak mau menghendaki yang demikian. Tuhan tahu apa yang terjadi ke depan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi mereka. Kalau ingin menghendaki raja, dari dulu mungkin sudah Tuhan buat sistem kerajaan bagi bangsa Israel. Tapi Tuhan belum melakukan itu karena Tuhan tahu kemampuan bangsa Israel. Tuhan tahu setiap pemimpin bangsa Israel bagaimana. Tuhan tahu kualitas, kapasitas bangsa Israel. Cukup nabi saja yang berbicara kepada mereka dari apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi hal itu pun mereka tidak mau. Sehingga apa yang terjadi? Karena kedegilan mereka, karena kekerasan hati mereka, Tuhan membiarkan mereka meminta raja. Alhasil Saul akhirnya
raja pertama yang mereka urapi, yang Samuel urapi untuk menjadi raja atas mereka. Tapi lihat ke depannya, apakah berjalan dengan mulus? Apakah berjalan dengan baik sesuai rencana mereka? Tidak. Di pasal yang ke-13, sejak ketidaktaatan Raja Saul, semuanya hancur. Semakin menurun kualitas bangsa Israel. Ini karena apa? Karena mereka menolak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel pernah menolak Tuhan untuk memimpin mereka. Dan lebih memilih manusia yang menjadi pemimpin mereka. Kalau kita mau ditanya, siapa pemimpin hidup kita? Siapa yang menuntun kita? Diri kita sendiri? Ego kita sendiri? Atau siapa? Kalau kita masih memilih ego kita dibandingkan dengan tuntunan Tuhan, kalau kita masih memilih keinginan kita, kesukaan kita dibandingkan dengan kesukaan Tuhan, bisa dibilang kita sudah menolak Tuhan. Kita sudah menolak Tuhan untuk memimpin kita. Apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi keputusan kita, seharusnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita tanya kepada Tuhan sebagai pemimpin kita, sehingga kita tidak salah dalam berjalan, sehingga kita tidak melakukan kesalahan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mari pada pagi hari ini, sebelum menjalankan aktivitas, kita kembali datang kepada Tuhan, menerima pimpinan Tuhan, menerima tuntunan Tuhan untuk membimbing setiap hidup kita. Tuhan ingin supaya kita jadikan sebagai pemimpin kita. Tuhan ingin supaya kita jadikan sebagai Allah satu-satunya di hidup kita. Apa yang Ia senangi, apa yang Ia mau, apa yang Ia kehendaki, seharusnya itu juga yang kita lakukan. Dan biarlah hanya Tuhan saja yang bertahta atas hidup kita, di atas segala-galanya. Amin. Firman Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya, kami yakin Engkau sungguh ada dalam hidup kami, menuntun dan membimbing kami. Ampuni ketika kami lebih memilih diri kami sendiri, ego kami sendiri untuk memimpin hidup kami. Dan mulai hari ini kami mau mengizinkan Tuhan masuk kembali dalam hidup kami untuk menguasai seluruh aspek hidup kami dan menuntun langkah-langkah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua.